Shalom jemaat Gitu Suci yang terkasih. Sekali lagi shalom. Sungguh sangat bersyukur, pasti kita sama-sama merasakan seminggu ini Tuhan menyertai kita, amin. Yang disertai Tuhan boleh angkat tangannya. Haleluya, semua disertai Tuhan ya. Pantasnya kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau membawa syukur kita di hadapannya. Kita mau mengucapkan terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang kita lalui. Hal baik, hal buruk. Kita semua percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Ada amin? Amin. Kita bawa hati kita siapkan seluruh hidup kita. Biar waktu-waktu ini kita mau berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau tinggalkan segala beban pikiran kita, masalah kita saat ini. Biar satu yang menjadi fokus kita. Tuhan di atas segala raja. Haleluya. Bawa syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan, segala yang Kau sediakan bagi setiap kami bawa hidup kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bawa hidup kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ini setiap kerinduan kami. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawa kami dekat dalam hati-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kau angkat tangan kami
kasih-Mu saat ini Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan. Bawa kami dekat Tuhan, dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Amin. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
ajar kami berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena dalam diam, dalam ketenangan di hadirat-Mu, Engkau berbicara dengan setiap kami. Menyentuh setiap hati kami Tuhan. Meleburkan setiap duka. Meleburkan setiap luka. Memulihkan setiap kami Tuhan. Nyatakan di hadapan Tuhan. Dan indahnya kekudusan, rasakan cintanya. Diam di hadirat. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan kita. Hadirat-Mu itu yang kami rindukan Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Kau alirkan dalam setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menari melompat dalam hadirat-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi, yang lebih lagi mau memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Dalam segala hal yang baik, dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetap baik, amin. Tuhan Yesus tetap yang terbesar, amin. Katakan Tuhan Yesus yang mulia. Tuhan Yesus yang mulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Amin. Kami akui Tuhan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Boleh tepuk tangannya untuk Tuhan kita. Oh.
Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku, amin. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Katakan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Say, Kau terbesar dan mulia, amin. Ada semua perbuatanmu, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yes, kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan, untuk setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi nyatakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi. Karena apa? Karena Roh-Mu ada dalamku. Amin. Angkat tanganmu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari untuk Tuhan kita. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Say, kami akui Tuhan, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau yang terbesar, Kau yang termulia Tuhan. Sama-sama lebih lagi nyatakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau yang terbesar Tuhan, amin. Biarlah semua memuji-Mu. Kau yang terbesar, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan, biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Lebih lagi nyatakan, biarlah semua memuji-Mu. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Nyatakan kiri kananmu, ada Tuhan dalam hidupmu. Kau selalu bekerja dalam hidup kami Tuhan, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam. Sorakan lebih lagi.
perisai dan kuatku. Bilakah kau di sisi, amin, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Say Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaan. Lebih lagi, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam, kau besar di dalam, di dalamku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami akui Kau besar dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami melewati lembah kelam, sekalipun mungkin kami menghadapi berbagai masalah dalam hidup kami, kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Amin. Kami tidak takut, kami tidak goyah Tuhan. Karena kami tahu ada tangan yang tidak terlihat yang selalu membawa kami. Biar lebih lagi kami mau menyatakan cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mensaksikan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiada kata Tuhan, kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau setiap pengakuan kami Tuhan. Betapa kami sangat bersyukur dalam hidup kami. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami berkumpul di dalam rumah-Mu, memuji menyembah Engkau, dan mendengarkan suara isi hati-Mu dan rahasia kebenaran kerajaan surga. Berilah hati kami ya Tuhan, menjadi tanah yang gembur, subur, supaya setiap benih firman jatuh ke dalam hati kami dan berbuah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita melihat topik hari ini, rahasia pelipat gandaan, siapa yang mau dengar? Rata-rata orang Kristen suka ya kalau dengar, wah lipat ganda gitu ya, multiplikasi gitu. Tapi kalau saya balik tambahin bahwa untuk mempelajari rahasia ini, kita mungkin butuh 2 jam sampai 3 jam gimana? Baru pulang. Enggak ada suara juga ya. Nah, saya mau berikan ilustrasi di awal tadi untuk menunjukkan manusia itu cara berpikirnya itu cepat sekali berubah dan tidak mampu menangkap apa yang ingin disampaikan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita akan mulai slide pertama. Bentar. Saya coba, bisa? Oke. Bapak Ibu, kita coba mulai membaca dari kitab di mana Elisa dan janda miskin. Yaitu salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripada Elisa, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Lalu ayat terakhir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah lebih, dan dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Jadi Bapak Ibu, dalam situasi ini Elia itu ditemui oleh seorang janda, ya, dan di dalam kesulitan keuangan. Lalu Elisa mengatakan, "Pergi, cari bejana dan tuangkan apa yang ada padamu." Ya, coba kita lihat semua, perhatikan, karena kita akan gunakan 3 perikop untuk membandingkan dan mengambil garis merah untuk pelipat gandaan itu rahasianya apa. Ya, next kita lanjut. Di dalam Yesus memberi makan 5.000 orang. Kisah ini kita sudah sering dengar ya, tapi kita baca lagi supaya nanti ketika kita analisa kita masih ingat semuanya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya
membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, berapa? 12 bakul. Kita udah tahu ya. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ini kita sudah tahu semua. Tapi berapa banyak kita benar-benar mendapatkan rahasia apa yang menjadi pelipat gandaan 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, belum perempuan dan anak-anak, masih sisa 12 bakul. Nah, kita pelajari perikop yang ketiga ya, yaitu ketika Yesus memberi makan 4.000 orang, jadi Yesus itu memberi makan orang banyak lebih dari sekali. Lebih dari sekali. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepada Yesus, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus lagi kepada mereka, berapa roti ada padamu? Ya, 7 jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Berarti kalau beberapa ikan kecil, ikannya lebih dari 2. Karena kalau 2 bisa dihitung langsung 2. Tapi kalau beberapa ikan kecil berarti lebih dari 2. Ya, jumlah tepatnya enggak tahu. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dari 3 perikop ini kita belajar apa? Pelipat gandaan. Cuman bisakah kita mendapatkan garis merahnya? Rahasianya apa? Nah, Bapak Ibu, kita harus ketika membaca Alkitab ya, terutama membaca semua perkataan Yesus, kita harus menggunakan frame cara berpikir yang pertama. Yesus itu waktunya sangat terbatas. Hanya 3,5 tahun di muka bumi. Dan dia dengan waktu yang sangat sempit harus memberitakan semua tentang kerajaan Allah dan rahasia-rahasianya. Waktunya sempit. Maka setiap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di muka bumi itu semuanya penting. Ada tujuannya, enggak ada yang cuma asal ngomong, enggak ada. Itu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Jadi semua perkataan Yesus itu penting. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus berkata apa? Bahwa kepadamu kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Bahasa Indonesianya kunci kerajaan surga. Tapi bahasa Inggrisnya kunci-kunci kerajaan surga. Artinya kerajaan surga kuncinya lebih dari 1. Dan itu sedang dibagikan kepada kita oleh Yesus. Makanya kita mencari kunci-kunci itu. Rahasia kunci-kunci. Karena kunci itu untuk membuka pintu. Pintu terbuka maka kebenaran itu terjadi. Boom. Terjadilah mujizat. Lalu yang ketiga, ya, jadi yang pertama adalah tadi bahwa Yesus waktunya terbatas yang dikatakan penting. Yang kedua kunci-kunci kerajaan surga. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus selalu menyampaikan di dalam paradoks. Di dalam paradoks itu apa? Sesuatu yang rasanya kalau kita dengar itu enggak masuk akal. Tapi itu kebenaran. Contoh, Yesus mengajarkan kalau dipukul pipi kiri, suruh berikan pipi kanan. Ya kan? Yesus bilang kalau engkau mau mengikut aku kepada pemuda kaya, jualah semuanya. Bagikan ke orang miskin dan ikutlah aku. Ya kan? Lalu Yesus juga berkata apa? Bahwa perempuan janda yang memberikan 2 peser di bait Allah jauh lebih besar dari semua orang yang memberikan. Berarti hitungan Yesus bukan nominal tetapi persentase. Lalu ada lagi, aku datang bukan membuat damai, tetapi aku memisahkan. Ya kan, barang siapa tidak meninggalkan anak, istri, ibunya, ayahnya, menantunya dan segala macam,
maka tidak layak mengikut aku. Jadi semua perkataan Yesus itu paradoks. Nah, sekarang tugas kita adalah menyelidiki dan mencari tahu. Nah, salah satu yang akan saya tunjukkan adalah ini Bapak Ibu, perbandingan antara 5.000, memberi makan 5.000 orang dengan 4.000 orang. Ternyata ada rahasianya juga Bapak Ibu. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa di 5.000 orang, Yesus menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Menghasilkan 12 bakul. Betul? Lalu yang di 4.000 orang, Yesus menggunakan 7 roti dan lebih dari 2 ikan, menghasilkan 7 bakul. Nah, ketika kita lihat kalau dibandingkan begini, maka secara logika kita bilang ada yang aneh. Ini paradoks lagi. Yesus lagi melakukan sesuatu yang paradoks. Nah, paradoksnya gimana Bapak Ibu? Kalau 5 roti 2 ikan menghasilkan 5.000 dan 12 bakul, mengapa 7 roti dan ikan lebih dari 2 hanya menghasilkan 4.000 orang dan cuma sisa 7 bakul? Harusnya lebih banyak. Ya kan? Harusnya lebih banyak. Inilah yang saya katakan paradoks. Nah, apa yang tersembunyi dari apa yang dilakukan Tuhan? Pesan apa? Nah, kalau kita letakkan pada grafik, ya yang di sebelah kanan mungkin bisa di zoom supaya lebih jelas. Kalau kita letakkan yang 5 roti 2 ikan itu di tengah, ya, di mana kalau kita di dalam grafik itu kita punya X dan Y. Maka yang X ada yang berdiri ya, yang Y itu adalah dampaknya. Dampaknya yaitu berapa banyak sisanya bakul, berapa banyak orang yang dikasih makan. Sedangkan X yang horizontal itu adalah dari apa yang dimiliki. Ya, maka kalau kita pakai yang 5 roti 2 ikan, kita letakkan di tengah, ya, maka sebenarnya dia posisinya seperti itu. Nah, kalau kita letakkan yang 7 roti, 4.000 orang, maka dia akan di sebelah kanan. Kenapa? Karena dengan jumlah roti lebih banyak, ya, ikan lebih banyak, tapi hasil orang yang diberi makan dan sisanya lebih sedikit. Maka terjadilah grafiknya yang ungu tebel itu. Nah, kalau yang ungu tebel itu kita proyeksikan ke kiri, ya, yang garis putus-putus itu, maka hasil yang di titik paling ujung kirinya Bapak Ibu, maka 0 roti, 0 ikan, tapi menghasilkan jumlah orang yang kemungkinan 10.000. Dan kemungkinan sisa bakulnya lebih banyak. Nah, kalau begini, apa yang kita pelajari sebenarnya? Apa yang mau kita pelajari? Nah, dari grafik ini menunjukkan Bapak Ibu, bahwa kalau kita ingin mendapatkan pelipat gandaan yang lebih dari 12 bakul, justru rotinya 0, ikannya 0. Paham? Artinya apa? Engkau mengatakan kepada Tuhan, semuanya milikmu Tuhan. Aku enggak punya apa-apa. Enggak punya. I have nothing. Jadi semua apa yang kau banggakan, yang kau miliki dalam hidupmu, justru engkau katakan kepada Tuhan, bukan apa-apa. Tanpa engkau tidak ada apa-apanya. Semua ini milikmu Tuhan. Aku tidak memilikinya sama sekali. Dengan itu maka Tuhan akan bekerja penuh sesuai dengan Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Nah, bisa dimaksimalkan semua potensi di dalam dirimu. Hanya ketika engkau mengatakan, Tuhan, aku berserah. Aku tidak bisa apa-apa tanpa engkau. Seperti Yesus mengatakan tentang pokok pohon anggur, ya kan? Di luar aku, engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi apakah engkau bisa mengatakan kepada Yesus,
ya Tuhan, di luar Engkau, aku tidak bisa apa-apa. Karena kebanyakan orang Kristen yang berhasil, mau dari akademik, mau dari kekayaan, mau dari pengaruh, jabatan, semua mengatakan banyakan, aku bekerja keras untuk ini. This is mine, ini semua milikku. Tapi bisa enggak engkau mengakui bahwa enggak ada apa-apa? Nah, kita lanjut ya. Ini masih sebagian Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita rangkum dari 3 perikop tadi, maka sebenarnya rahasia mujizat pelipat gandaan yang pertama adalah dimulai dari apa yang kita miliki. Ketika yang janda tadi dengan Elisa dikatakan apa yang kau miliki. Dari bejana mulai dari situ. Yesus, apa yang kau miliki? 5 roti, 2 ikan. 7 roti dan beberapa ikan. Jadi rahasia mujizat pelipat gandaan itu bukan uang turun dari langit, enggak ada. Semua dimulai dari apa yang kita miliki. Dan itu sesuai dengan perumpamaan tentang talenta. Apakah engkau menjadi hamba yang baik dan ya terhadap apa yang sudah diberikan kepadamu. Itu yang pertama ya. Jangan meludahi piringmu sendiri. Terkadang gini Bapak Ibu, orang Kristen itu ya, ketika kekurangan, dia mengatakan, Tuhan, kok kayak begini? Aku cuma adanya begini. Tuhan kok aku cuma bisa begini. Tuhan, ini terlalu kecil. Nggak mungkin bisa membawa pada kelimpahan. Jadi semua apapun yang kau miliki, engkau tidak punya iman bahwa ini bisa menjadi besar. Bahkan terkadang engkau meludahi piringmu sendiri. Apa ini? Seperti yang talentanya 1. Apa ini Tuhan? Gak ada gunanya. Buat apa kau berikan talenta ini kepadaku? Gak ada gunanya, buang. Bahkan ketika engkau kerja, engkau menjelekkan perusahaanmu. Bahkan ketika engkau kerja, engkau menjelekkan atasanmu. Ya kan? Itu seperti orang yang meludahi piringmu sendiri, di mana dari piring itu engkau makan. Tanpa sadar engkau meludahi piringmu sendiri. Pelayanan apa ini? Kan aku bukan di dalam hal ini. Kehebatanku kan bukan ini. Keahlianku bukan ini. Kenapa diberikan kepadaku? Aku mau langsung khotbah. Ngapain aku jadi doorkeeper? Dipajang kayak patung. Lihat. Yesus bilang apa? Hamba yang baik dan setia. Mulai dari yang kecil. Barang siapa setia pada perkara kecil, maka diberikan perkara yang lebih besar. Jadi mulai dari situ. Doakan yang dimiliki. Apa yang ada padamu jangan diludahin, tapi doakan. Dan ucapin syukur. Ucapin syukur Bapak Ibu. Kalau engkau punya daftar klien-klien, ya, pelanggan-pelanggan customer yang setia, yang selalu beli kepadamu, doain. Partner-partnermu doain supaya mereka sehat, supaya mereka dijauhkan dari yang jahat. Kenapa Bapak Ibu? Ini barusan saja terjadi kemarin. Teman saya, seorang pengusaha, bermitra dengan seseorang, ya. Nah, mitranya ini belum menikah, wanita belum menikah, masih single. Nah, dia kebetulan sekarang pacaran dengan seseorang. Apa yang terjadi? Pacarnya ini tidak sevisi. Tidak sevisi. Akhirnya dia berusaha menarik pacarnya yang perempuan keluar dari partneran bisnis ini. Ditarik keluar. Makanya kalau kita punya partner, doain. Doain. Karena apa yang terjadi pada mereka itu akan mempengaruhi bisnismu juga. Klienmu juga harus kau doain. Kalau apa yang terjadi pada mereka, mereka kesulitan keuangan,
mereka mengalami masalah, maka mereka juga tidak bisa beli lagi daripada bisnismu. Gak bisa beli lagi karena kesulitan keuangan. Jadi doakan mereka, apapun yang engkau miliki, apapun yang ada di sekitarmu, doakan semua. Dan ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk istri yang baik. Terima kasih Tuhan untuk suamiku. Terima kasih untuk anak-anakku. Terima kasih untuk mertuaku. Ya kan, walaupun mungkin hatimu tidak sinkron ya. Tapi semua ucapin syukur. Tidak pernah Yesus mengatakan kutuki, enggak ada. Ya kan? Jelas, ucapkan syukur, doakan berkat, lepaskan. Itu syafaat, ya. Lalu yang kedua, selalu lebih dari kebutuhanmu. Tuhan enggak pernah ngepak. Tuhan enggak pernah ngasih kurang. Tuhan selalu memberi lebih. 5.000 orang kebutuhannya. Sisa 12 bakul. Kebutuhannya 4.000 orang. Lebih. Jandanya tadi dengan Elisa, semua bejana meluber. Sisa ketika dijual, Elisa bilang apa? Jualah semua, lunasi utangmu, sisanya pakai untuk. Artinya Tuhan tidak pernah memberikan engkau kurang atau pas. Selalu lebih. Selalu lebih. Makanya Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kebenaran kerajaan Allah apa yang ingin disampaikan, itulah kunci-kunci kerajaan surga. Dan salah satunya adalah hari ini. Pelipat gandaan. Ya. Yang ketiga. Dari grafik tadi, maka kita bisa mengerti, semakin kita tidak merasa memiliki, maka semakin diberi. Semakin tidak merasa memiliki, semakin justru diberi. Ayatnya, Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu pangan. Bapak Ibu, kalau kita sekolah 12 tahun itu diajari suruh nabung sebanyak-banyaknya dan hemat adalah pangkal kaya. Makanya saya bilang, ketika engkau mempelajari setiap ajaran Yesus, pahami bahwa hampir semua sebagian besar paradoks. Enggak masuk akal semua. Tetapi firman Tuhan itu memang dari awal sudah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dan Yesus datang untuk membawa kebenaran itu. Yang benar. Makanya ketika orang dunia berkata hemat adalah pangkal kaya, maka firman Tuhan justru enggak. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Tetapi barang siapa menyebar harta tetapi bertambah kaya. Kenapa bisa begitu? Karena ketika engkau menyebar harta, engkau tidak mengatakan ini hartaku. Ini harta Tuhan. Apa maumu Tuhan atas harta ini? Dan saya sudah menyaksikan beberapa orang ya. Salah satunya pegawai saya sendiri, mantan pegawai saya sendiri. Ketika saya bangkrut, saya keluarkan semua pegawai saya. Nah, hanya dari seluruh pegawai saya, hanya satu ini yang paling berhasil. Dan saya pun tanya sama dia, rahasiamu apa? Kok bisa keberhasilannya melampaui keberhasilan saya dulu ketika jadi atasannya? Hanya dia yang bisa dapat loh. Yang lain nggak bisa dapat. Kekayaannya sudah miliar. Saya sampai wow. Salah satunya ini. Dia benar-benar nyebar harta. Nyebar harta. Siapapun butuh dibantu. Gereja butuh apapun dibantu. Gembala butuh apapun dia support benar-benar. Hatinya itu ya, ini harta Tuhan. Bukan hartaku. I have nothing. Aku nggak punya, nol. Tidak punya roti, tidak punya ikan. Boom!
jadi 10.000 orang dikasih makan, menjadi sisa lebih dari 12 bakul. Semakin menyebar, harta semakin diberkati. Saya lihat sendiri, ada bekas gembala yang sudah pensiun, ya, bekas gembalanya tapi sudah pensiun. Nah, mengalami kesulitan, meninggal hanya jandanya saja, istrinya dengan anak 2, yang 1 kebutuhan khusus. Dia benar-benar memperhatikan gimana rumahnya dibersihkan. Karena kebetulan anak kebutuhan khusus dia tidak bisa mengontrol untuk BAB dan BAK. Jadi di mana-mana. Rumahnya kotor, jorok, bau dan segala macam. Dia turun ikut bantu bersihkan. Dia peduli. Dan dia bayar orang untuk bantu bersihkan semua itu. Bayangin. Dan saya lihat, dan yang terutama saya juga pernah tanya survei, kamu berpuluhan enggak? Dia bilang apa? Enggak pernah bolong, Pak. Serius, enggak pernah bolong, Pak. Dia bilang enggak pernah bolong. Bayangin. Jadi lihat, paradoks seluruh ajaran Yesus bertentangan dengan cara pikir kita. Yang selama bertahun-tahun kita dicekokin dengan ilmu dunia. Ya, kita lanjut. Nah, banyak di luar sana khotbah tentang bejana tadi yang janda dengan Elisa, lalu dengan Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Itu semua berkata siapkan bejana. Betul, gak salah Bapak Ibu. Gak salah, siapkan bejanamu. Maka firman Tuhan mengatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Kapankah engkau akan bangun dari tidurmu? Bejanamu siapin. Mau sekolah luar negeri, tapi gak mau belajar bahasa Inggris. Gimana bisa? Nanti kayak iklan rokok itu diusap ya, atau keluar jinnya mimpi gitu. Ya kan? Ya kan? Kamu mau diberkati, Bapak Ibu mau diberkati, engkau ingin diberkati. Bejanamu apa? Yesus tanya, apa yang ada padamu? Nah, apa? Jangan semua nyalahkan Tuhan. Kenapa orang itu dikasih, aku enggak. Persis sama perumpamaan talenta. Isinya iri, ngurusi orang, enggak melihat apa yang ada padamu. Akhirnya yang talenta 1 diberikan kepada orang yang lain yang talentanya lebih banyak yang setia. Berapa banyak orang Kristen berhenti di sini. Mengucap syukur, percaya Tuhan baik. Ya kan, ya Tuhan semuanya milikmu. Tapi tidak melakukan pengembangan dirimu sendiri. Tidak mau belajar. Gak mau mencoba. Nyalahin Tuhan terus. Gak bisa. Ada bagian Tuhan, ada bagianmu. Gak bisa semua bagian Tuhan. Nah Bapak Ibu, kebanyakan khotbahnya, pengajarannya berhenti di sini Bapak Ibu. Tapi ketika beberapa hari lalu, sebelum saya disuruh Abuna untuk khotbah pada hari ini, itu saya melihat satu postingan dan tiba-tiba secara roh saya mendapatkan rahasia yang kelima. Secara spirit meledak, bang. Saya bes kayak otak itu buka sebesar-besarnya. Sampai saya, wow rahasia ini yang dicari. Ini kunci yang selama ini aku gak ngerti. Saya gak ngerti ada kunci yang kelima ini. Nah lalu ketika diminta untuk melayani hari ini, saya punya 2 topik Bapak Ibu. 2 topik. Dan saya ajukan ke Tuhan. Tuhan yang ini atau yang ini. Dua-duanya powerful Tuhan.
Tapi terserah engkau. Engkau yang mau berbicara, bukan saya. Nah, ketika saya merenungkan untuk membawakan yang A atau yang B, secara spirit itu saya meledak di A. Maka saya katakan, oke Tuhan, engkau yang memilih. Maka sebenarnya Bapak Ibu, rahasia kelima ini adalah distribusikan. Jadi begini Bapak Ibu, kalau tadi dilihat dari 3 perikop cerita tadi, saya tanya, terjadi multiplikasinya itu saat di awal atau ketika dituangkan minyak? Dalam hal memberi makan, apakah Yesus itu memecah dan sudah jadi sekian banyak 5.000 plus 12 bakul, belum laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, berarti porsinya lebih dari 5.000, ya kan? Masih sisa 12 bakul, baru didistribusikan, atau memang dari awal 5 roti 2 ikan, dan dipecah, ketika didistribusikan, disebar, boom! Multiplikasinya terjadi saat itu. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Ini rahasia ini kan persis seperti kisah Abraham mengorbankan Ishak. Begitu mau ditancap, dibunuh Ishak, malaikat menghentikan, lalu disuruh di sekelilingnya ada anak domba yang terjerat semak berduri. Pertanyaannya, itu anak domba sebenarnya sudah ada sejak tadi, atau begitu Tuhan menghentikan Abraham, boom, anak dombanya turun dari langit. Sama seperti Hagar sama Ismail ketika diusir sama Abraham di padang gurun dan mereka kehausan dan mereka berteriak, oh Tuhan. Ya kan? Lalu Tuhan membukakan mata Hagar sehingga melihat di dekatnya ada sumur. Pertanyaannya, sejak awal sumur sudah ada, tapi Hagar nggak melihat, atau boom, ketika itu juga Tuhan membuatkan sumur. Sama kan? Kadang kita dibutakan rohaninya, nggak bisa lihat. Secara rohani nggak bisa lihat. Hanya Tuhan yang bisa membuka. Dan sebenarnya itu sudah di dekatmu, di sekelilingmu. Maka kadang kau mengatakan, Tuhan aku gak punya apa-apa. Tapi sebenarnya kau punya apa-apa. Cuman engkau gak melihat. Maka butuh Tuhan yang membuka matamu. Nah sama dengan kasus ini. Mujizat terjadi ketika disebar. Mujizat terjadi ketika didistribusikan. Bukan di awal. Maka gini ceritanya ya, kalau janda tadi punya minyak yang tersisa itu didiamkan, enggak dituangkan ke bejana lain, berarti ya tetap segitu. 5 roti 2 ikan selama tidak dibagikan, ya tetap segitu. Ngerti? Paham? Kembali yang tadi, Amsal. Jadi prinsip kunci kerajaan surga adalah kalau engkau ingin mengalami pelipat gandaan, justru disebar. Didistribusikan. Nah saat didistribusikan itu terjadi multiplikasi. Dan orang gak sadar. Ketika terjadi itu gak sadar. Tiba-tiba semua sudah makan, dan kenyang, dan sisa. Baru dari situ, mujizat. Maka ketika engkau menjalani hidup ini, dan engkau sudah melakukan apa semua yang ada di layar, dan engkau belum melihat, mana Tuhan, mana? Tunggu, proses. Proses berjalan. Proses berjalan. Multiplikasi terjadi ketika engkau mendistribusikan. Jangan engkau sekali ditunggui, mana Tuhan, mana? Enggak ada, enggak bisa.
Justru engkau tidak memikirkan itu yang diberikan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati dan pikiranmu, itu yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi ketika engkau memberikan, menyebarkan, jangan dipikiri. Nanti kita dipikir, berapa ya? 10 kali lipatkah? 7 kali lipatkah? Sudah. Biarin. Tapi engkau tetap punya iman. Sesuai firman Tuhan. Barang siapa menyebar harta, dia akan bertambah menjadi kaya. Makanya Bapak Ibu, saya masih ingat ayat ini, ayat favorit saya dan Revo. Ketika kita bertemu dengan Pak Adi, ya, Ketua Sinode JKI. Dia punya ayat favorit. Dan dia bagikan ketika beliau melayani di sini, di ruangannya Abuna, kita bertiga. Dia membagikan ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu, kalau engkau menginginkan kemurahan orang, kemurahan Tuhan, maka engkau harus memiliki hati yang murah. Murah hati. Hati yang lembut. Kalau enggak bisa. Inilah 5 roti 2 ikanmu Bapak Ibu. Ini 5 roti 2 ikanmu. Murah hatimu ini loh, 5 roti 2 ikanmu. Paham? Jadi kalau enggak bisa. Maka sejak saya mengerti kebenaran ini Bapak Ibu. Walaupun saya dalam keadaan yang mepet. Saya tetap dalam hati semua baik-baik saja. Semua baik. Semua baik. Aku percaya ketika aku harus melakukan ini, melepaskan, aku percaya aku tidak akan kelaparan. Aku tetap bisa membayar semua tagihanku. Aku percaya. Nah bisa enggak? Karena apa? Karena orang dunia enggak bisa begitu. Kalau engkau punya 5.000 dan tagihanmu 10.000, kepalanya pusing. Apa solusinya orang dunia? Cari utang. Tetapi saya tanya, kalau anak Tuhan, apakah cari utang? Ya kan? Saya ada seseorang yang bersaksi kepada saya dan orangnya ada di sini, ya, orangnya ada di sini. Saya izin untuk menceritakan keajaiban itu ya, mujizat itu. Yaitu di mana? Dia dalam posisi habis, duitnya nggak ada, lagi mepet banget, ya. Lalu dia lagi investasi secara online, ya. Dan posisinya memang saat itu lagi genting, drop banget. Dan dia mungkin hampir 99% kehilangan semua investasinya, ya. Karena keadaan dunia lagi kacau karena Presiden Amerika, ya, yang sekarang ini. Nah, tiba-tiba dia dihubungin oleh seseorang. Dan orang temannya ini bilang gini, saya nggak nyebut nama ya. Kok ini ono orang sing butuh dibantu. Kamu bisa bantu berapapun terserah. Tapi orang ini butuh dibantu. Lalu dia menyatakan, berapa? Kalau nggak salah loh ya, saya masih ingatnya 100.000. 100.000 gimana? Nggak apa-apa kok, wes pokoknya yang penting bisa bantu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia lepaskan 100.000 itu, bantu. Dia tidur, dia sudah merasa bahwa semua investasinya hilang. Tapi apa yang terjadi? Besok bangunnya, besok pagi bangun. Semua grafik sudah biru semua. Duitnya nggak ada satupun yang hilang. Benar? Kalau nggak percaya, nanti saya sebutkan namanya. Orangnya ada di sini karena ngerti. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau punya kesaksian seperti itu, jangan disimpan. Ya, ceritakan supaya orang itu bisa merasakan, oh benar ya, kebenaran firman Tuhan itu benar ya. Pemain musik WL silakan naik ke mimbar. Ini kenyataan Bapak Ibu. Sekarang itu saya pikiran ya, maaf Bapak Ibu, saya itu sekarang
kemarin ngobrol sama istri saya lagi punya beban keuangan yang luar biasa. Dan secara manusia saya mengatakan saya nggak sanggup Tuhan. Impossible for me. Nggak mungkin di atas kertas, hitungan dunia, nggak mungkin saya bisa nyediakan itu. Nggak bisa, yakin saya. Tapi saya berkata, kalau Tuhan sudah bawa sejauh ini, dia pasti tanggung jawab kok. Dia pasti tanggung jawab. Dia nggak pernah, Tuhan tuh bukan pengecut yang meninggalkan kita di tengah jalan tuh nggak pernah. Yang terjadi justru kita yang pengecut yang meninggalkan Tuhan di tengah jalan. Itu yang kejadian. Itu yang terjadi. Makanya saya berkata, ya sudahlah Tuhan. Jalan dengan iman aja, udah mau gimana lagi. Kalau dilihat secara mata, secara logika sudah nggak mungkin. Di luar kemampuan saya Bapak Ibu. Tapi saya percaya, kalau Tuhan mau, Tuhan yang pasti sediakan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu tinggal pelajari 5 hal. Yang pertama adalah dimulai dari apa yang kita miliki. Kalau engkau merasa Tuhan aku gak punya apa-apa, berdoa sama Tuhan. Bukakan mataku ya Tuhan, supaya aku melihat ada sumur yang ada di sekitarku yang selama ini tidak aku lihat. Jika engkau sudah punya pekerjaan, doakan. Pimpinanmu itu loh, memang pelit, memang galak, tapi jangan bodohakan. Dasar pelit, dasar jahat. Jangan. Biar sama yang lain keras, tapi Tuhan lembutkan hatinya ketika melihatku. Ya toh, ya kan. Ada favor of God, ada anugerah Tuhan atasku. Di mana hati raja-raja tergerak. Nah gitu, ya kan. Jangan seperti orang-orang, saya kan ngajar etika profesi Bapak Ibu. Orang-orang IT, saya bilang jangan terus kamu dikeluarkan, merasa nggak puas sama perusahaan, terus semua password email perusahaan, Instagram, website, semua passwordnya kamu ganti, terus kamu kabur, handphone diganti. Itu jahat. Tuhan nggak pernah ngajarin kayak begitu. Memang itu haknya perusahaan, berikan. Justru engkau kalau melakukan seperti itu, engkau bisa kena pidana. Lalu yang kedua, punya mindset bahwa Tuhan selalu memberi lebih. Lebih. Tapi nggak usah dipikirin lebihnya berapa. Jangan. Itu urusan Tuhan, tapi saya percaya Tuhan pasti lebih. Lebih dari cukup. Yang ketiga, jangan merasa memiliki. Semua apa yang kau miliki itu adalah kasih karunia Tuhan, titipan Tuhan. Jangan engkau membanggakan dirimu bahwa itu adalah hasil kerja. Otakmu yang pintar itu, kemampuanmu berpikir yang hebat, itu semua kasih karunia Tuhan. Ya. Yang keempat, siapkan bejanamu. Jangan malas. Jangan malas. Apapun lakukan. Saat ini saya ngajar dikasih cuma 8 SKS. Yang lain yang masih muda-muda dikasih 12 SKS. Saya mau ngomong, Tuhan kenapa dia dapat lebih banyak Tuhan? Ya udahlah, diem aja udah. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Pokoknya bejana saya siapkan. Ya kan? Dan yang kelima, mujizat itu terjadi ketika engkau membagikan. Bukan saat sebelum dibagi. Kalau engkau tidak membagikan, tetap 5 roti 2 ikan. Tetap 7 roti dan beberapa ikan kecil. Tetap minyak yang sedikit itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Semoga pengertian pemahaman baru ini bisa memberikan jelas bagaimana kita bisa mengalami breakthrough di dalam hidup kita. Kalau yang lain pernah mengalami, kenapa kita tidak? Kita kan punya Tuhan yang sama. Ya kan? Kenapa yang lain bisa, kenapa kita nggak bisa?
Berarti yang salah bukan Tuhannya, bukan yang lainnya, tetapi engkau yang tidak mengalami pemahaman dan secara spiritualmu engkau tidak mengalami terobosan. Engkau masih memakai kacamatamu sendiri, tidak memakai kacamata Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini untuk menutup kebenaran firman Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Bapa di surga, kebenaran telah disampaikan. Biarlah mulai hari ini Tuhan, anak-anak-Mu memiliki pengertian yang baru. Dan biarlah ada terobosan di dalam spirit mereka, di dalam rohani mereka. Supaya mata rohani mereka melihat yang selama ini tertutup Tuhan. Sekarang mereka melihat dan mereka mengerti kebenaran firman. Ada bagian Tuhan, ada bagian anak-anak. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Selalu menepati janji-janji. Carilah dahulu kebenaran kerajaan Allah. Dan semuanya akan ditambahkan kepada. Demikian firman. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan pakai kacamatamu. Jangan pakai kacamata dunia. Tetapi pakai kacamata Tuhan. Yang unlimited itu. Yang dibutuhkan adalah responmu. 5 roti 2 ikan akan tetap 5 roti 2 ikan. Selama tidak dibagikan. Tidak
dalam nama Tuhan Yesus. Segala pergumulan Bapak Ibu, mulai hari ini engkau akan menyelesaikan dengan cara yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom G2CC Family. Puji Tuhan kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Pastor Jimmy, Tuhan memberkati dalam pelayanan keluarga. Info gereja sepekan. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC. Dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Ibadah raya Minggu tanggal 12 Oktober pukul 5 sore bersama Pastor Revo Saluku di Main Hall G2CC. Ibadah online pukul 15 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Firman online setiap hari Rabu pukul 19 sampai 20 WIB di Zoom dan di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Breakthrough Prayer setiap hari Jumat pukul 5 sampai 6 sore di Main Hall G2CC. Youth Komsel setiap hari Sabtu pukul 16 sampai 17 WIB di Main Hall G2CC. Ibadah Raya Minggu tanggal 19 Oktober pukul 7 dan 17 WIB di Main Hall G2CC bersama Abuna Sony Saluku. Ibadah Sekolah Minggu setiap hari Minggu pukul 7 sampai 8.30 WIB. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Mengucapkan happy birthday and happy anniversary kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih Bu Eni untuk pengumumannya. Yuk anak-anak maju ke depan semuanya. Hari ini sekolah minggu belajar apa? Oh, belajar Gideon. Ya Bapak Ibu, kita angkat tangan kita berkati anak-anak kita. Tuhan, persiapkan mereka menjadi generasi Gideon di akhir zaman ini Tuhan. Seorang hakimnya Tuhan yang berani melawan arus dunia, yang berdiri dengan integritas, yang dibekali dengan bakat-bakat yang daripadamu. Dan biarlah anak-anak kita ini boleh bertumbuh menjadi pasukan-pasukannya Tuhan yang hebat dan dahsyat dan alatnya Tuhan di akhir zaman. Dalam nama Yesus berkati juga guru-guru sekolah minggu, ada hati yang sabar dalam mendidik anak-anak ini. Ada sukacita karena mereka membawa anak-anak ini kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Dadah. Bapak Ibu dukung doa untuk Abuna. Sebenarnya Abuna ini minggu ini habis operasi Bapak Ibu. Hanya memang kita tidak cerita ke jemaat, kita tutup-tutupi gitu ya. Bukan apa-apa, bukan penyakit menular juga Bapak Ibu. Karena Abuna tidak mau ditengoki. Ya, Abuna sedang dalam proses pemulihan, saat ini ada di rumah. Jadi beberapa tahun terakhir ini pinggangnya sini sering merasa sakit, pinggang bagian belakang. Dan rupanya baru ketahuan bulan kemarin, pergi ke dokter, dicek itu ada batu ginjalnya. Nah, untuk proses pemulihannya juga panjang, ada beberapa tahap. Operasi tahap pertama sudah berjalan dengan lancar, puji Tuhan kemarin, lalu setelah pulih boleh segera pulang. Hanya belum bisa bersama-sama dengan kita bergabung dalam ibadah karena butuh sering-sering ke toilet gitu ya. Kita dukung doa biar segera sembuh. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa Bapak Ibu, saya diberkati ya dengan khotbah Pastor Jimmy pada pagi hari ini. Karena setahun terakhir saya juga sama,
ada banyak masalah dalam hidup saya, terutama soal kuliah. Dan pengajuan visa yang ditolak itu kan biayanya bukan sedikit ya Bapak Ibu, biayanya besar. Jadi saya katakan saya rugi banyak. Tapi saya tuh punya sikap hati yang seperti ini. Tuhan, ini semua terjadi atas izin-Mu. Maka duitku banyak hilang itu, kalau ini atas izin Tuhan, aku percaya Tuhan akan ganti. Amin. Dan Bapak Ibu dahsyatnya Tuhan, pelan-pelan Tuhan ganti loh. Pelan-pelan Tuhan ganti. Itu cara Tuhan menyatakan kuasanya bahwa yang penting hatimu itu melekat sama aku. Itu kata Tuhan. Bukan melekat pada materi. Dan saya percaya Bapak Ibu ya, lakukan apa yang menjadi bagianmu. Tuhan akan lakukan menjadi bagiannya. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau utus hamba-Mu Pastor Jimmy untuk menyampaikan isi hatimu. Kami mau melekat kepadamu Tuhan, bukan melekat kepada apa yang Engkau beri. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala beban kami, segala pergumulan hidup kami. Kami berdoa biar kiranya tangan Tuhan yang murah hati itu ada di atas kepala kami. Seperti Engkau Tuhan menyelesaikan masalah-masalah hamba-Mu. Sekarang hamba-Mu berdoa tangan Tuhan yang murah hati juga ada di atas kepala jemaat-Mu. Tangan Tuhan yang murah hati ikut menyelesaikan masalah-masalah jemaat-Mu Tuhan. Dan didik jemaat-Mu untuk mencintai Tuhan lebih dari apa yang ada dalam dunia ini. Tuhan, kami juga bawa korban kami, syukur kami, kewajiban kami. Kami mau kembalikan kepadamu apa yang menjadi bagian-Mu. Sebab kami mau belajar setia Tuhan dalam hal-hal kecil. Kami percaya Engkau akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Berkati anak-anak-Mu yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati Bapak Gembala kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Agar boleh kembali bersama-sama melayani kami dan mendidik kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam masa depan. Tuhan kirim orang-orang terbaik untuk menolong hidup anak-anak-Mu dan singkirkan orang-orang yang tidak baik, yang tidak membangun. Jemaat yang kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Yevarecha Adonai veishmarecha, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Adonai panaf elcha viechunecha, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Adonai panaf elcha viesim lecha shalom, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Beshem Yeshua HaMashiach, dalam nama Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.